Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jano Indarto pada video kedua dari topik pengantar pemrograman 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik Object Oriented Programming atau OOP ya. Dimana di pemrograman 1 kita sudah belajar bahasa pemrograman C++, akan tetapi masih menggunakan procedural programming gitu. Walaupun C++ sebenarnya sudah merupakan OOP language, tapi di pemrograman 1 kita gunakan tanpa memanfaatkan kemampuan OOP-nya, sehingga lebih menekankan kepada algoritma pada pemrograman 1 gitu. Pada pemrograman 2 kita akan belajar berbeda, bukan C++ lagi, supaya kita mempunyai pengkayaan bahasa pemrograman yang lebih, tidak hanya C++ tapi Java yang mempunyai ya lebih banyak penggunaannya. C++ dengan Java memang masih ya dalam satu keluarga, tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau asli procedural programming ya bahasa C yang pertama, standar, Pascal, basic dan seterusnya gitu ya. Apa yang menjadi kalau di sini what is the main unit of abstraction gitu. Kalau yang di sini tentunya unitnya yang utama adalah objek gitu ya. Kalau yang di prosedural itu unit utamanya adalah fungsi atau prosedur. Kalau di dalam Pascal ada prosedur. Itu jadi nanti kita akan lebih detail tentang perbedaan prosedural dengan OOP pada tayangan berikutnya ya. Kalau kita lihat perbedaan yang pertama ini dari sisi prosedural, fokus utama tadi pada fungsi ya, dan prosedur ini secara umum ya. Dalam C++ kita hanya mengenal fungsi keduanya, hanya fungsinya satu dengan return gitu ya, mengembalikan nilai, yang satu tanpa return gitu ya. Jadi fokusnya pada fungsi tapi yang beroperasi pada data gitu ya. Dikenakan pada data. Data itu diolah dengan fungsi begitu ya. Kemudian yang kedua, program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut subprogram atau fungsi gitu ya. Nanti apa yang disebut top down ini. Jadi program yang besar itu akan dirinci menjadi subprogram. Jadi kita di pemrograman 1, program kita semakin panjang, maka ada pelajaran subprogram. Itu dibuat fungsi-fungsi. Fungsi membaca data, fungsi mengurutkan dan seterusnya. Ada banyak fungsi gitu ya. Baik fungsi dengan return mengembalikan nilai maupun tanpa return gitu ya. Kemudian data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas yang terpisah gitu ya. Jadi data dan fungsi ini tidak menjadi satu di dalam perbedaan dalam prosedural ini gitu ya. Data bebas bergerak di sekitar sistem dari suatu fungsi ke fungsi yang lain. Ini nanti yang mengakibatkan ya menjadi lebih kompleks permasalahannya. Maka muncullah OOP tadi. Jadi data masuk dari fungsi satu, keluar masuk fungsi yang lain dan seterusnya. Datanya bersifat pasif ya, ya. Artinya yang aktif tentunya yang fungsi begitu ya. Kemudian desain program dengan pendekatan top down, yaitu tugas-tugas kompleks itu berusaha dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai subtugas yang mudah diimplementasikan ya, menjadi fungsi-fungsi yang kecil, kemudian diharapkan itu akan menyelesaikan permasalahan yang besar gitu ya.
top down metodenya. Kalau OOP tentunya nanti berbeda ya. Dari segi OOP ini yang satu menekankan pada data yang sedang beroperasi dan bukan pada fungsi atau prosedur gitu ya. Jadi data ini ya, pada umumnya nanti bungkus menjadi satu nama objek gitu ya. Jadi ya data ini cukup penting peranannya di dalam OOP. Kemudian program dibagi ke dalam apa yang disebut objek gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat cara pandangnya bahwa OOP itu program adalah sebetulnya kumpulan objek-objek, bukan fungsi. Kalau di prosedural adalah kumpulan fungsi-fungsi. Data dan fungsi bersama diperlakukan sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Nah, ini data dan fungsi. Fungsi nanti disebut metode. Data ya data yang bisa menjadi atributnya. Data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal ya. Nanti ini konsep encapsulation ya, bahwa kita bisa memprivate sebuah data, bisa tersembunyi dan aman, maksud saya tidak dirubah-rubah oleh fungsi eksternal atau objek lain ataupun metode lain. Objek-objek dalam OOP bersifat aktif ya. Desain program yang dengan pendekatan bottom up ya, yaitu membuat prosedur-prosedur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, kemudian menggabungkan prosedur tersebut dalam prosedur yang lebih kompleks sampai fungsionalitasnya yang diinginkan ya. Ya walaupun ya kalau disandingkan memang begitu, akan tetapi nanti intinya bahwa OOP itu adalah pendekatannya untuk real problem gitu, lebih cocok gitu ya. Kemudian cara pandang antara OOP dan prosedural. OOP itu program adalah serangkaian objek yang bekerja sama, jadi berinteraksi begitu, untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi orientasinya memang berbeda dengan prosedural begitu ya. Jadi kalau prosedural, program adalah suatu urutan instruksi, jadi fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu problem gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita akan menuju ke materi di pemrograman 2 ini adalah struktur data dan algoritma gitu ya. Ini hanya saya tinjau dari sudut pandang OOP-nya, Java-nya, dengan paradigma yang sudah kita pelajari di pemrograman 1 begitu ya. Pada akhirnya memang kita sebetulnya tidak terlalu concern pada Java-nya sebetulnya. Apalagi tentang konsep OOP-nya sebenarnya belum diperlukan di dalam proses pembahasan struktur data, macam-macam struktur data dan algoritmanya gitu ya. Akan tetapi alangkah baiknya kita akan tahu latar belakang daripada OOP Java terutama begitu ya. Ini mengarah bahwa munculnya OOP adalah karena ada ya keterbatasan daripada procedural programming gitu. Yang pertama ada terhadap real world modeling ini sangat sulit ya. Sangat sulit dikonsepkan di dalam real world problem gitu, bahwa di real world problem itu kita berurusan dengan objek-objek. Sedangkan nanti untuk program yang besar ini ya, kalau kita belajar prosedural yang pemrograman 1, jika program kita semakin besar atau membuat proyek yang kompleks, kita akan ya terdiri dari ratusan entitas.
akan ya, sedangkan data dan tadi intinya fungsi dan data tadi terpisah begitu ya, terpisah. Jadi bisa dibayangkan ada banyak fungsi, data dan fungsi ini terpisah sendiri-sendiri begitu, maka sangat mungkin di dalam prosedural ini, pendekatan prosedural akan membuat ya chaos atau ya chaotic, rancu dan kacau begitu, dan ya lebih mudah error, dan kadangkala menjadi tidak mungkin untuk diimplementasikan secara keseluruhan begitu ya. Ini yang membuat OP menjadi salah satu penyelesaian dari permasalahan kesulitan di dalam memodelkan real world gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah pengelolaan organisasi daripada program gitu ya, bahwa karena di prosedural itu fokusnya pada metode atau fungsi tadi, dan tidak menghiraukan datanya dalam arti terpisah tadi, sehingga akan menjadi sulit ya, sulit untuk maksud saya untuk mengatur gitu ya, dari ya terutama untuk problem yang besar begitu ya. Jadi dua hal ini menjadi yang pertama tadi sorotan karena tidak cocok dengan real world modeling itu. Yang kedua tentunya menjadi sangat sulit ya, untuk mengorganisasi yang fokusnya pada fungsi saja, dengan tidak memperhatikan datanya gitu ya. Ini jelas nanti di OP sangat ketat, artinya data itu bagaimana dibungkus begitu dalam sebuah objek, dan ya nanti kita akan lihat secara detail tentang OP. Tapi dari sisi sorotan dari OOP, bahwa prosedural mempunyai keterbatasan seperti itu. Sebuah objek itu muncul sebagai ide daripada OOP ini, bahwa kita tahu bahwa unit yang berhubungan dengan variabel ya, atau data, variabel itu, data itu diwakili nanti dalam bentuk variabel atau ya atribut, dan metode itu sebuah fungsi untuk memanipulasi data. Ini menjadi melekat di dalam satu objek gitu ya. Sehingga dengan ide daripada objek ini, maka permasalahan keterbatasan real world modeling dan organization yang sudah dibahas sebelumnya tadi ini menjadi hilang gitu ya. Begitu ada objek, diciptakannya ide objek ini, maka di dalam objek itu mempunyai data, atribut, dan mempunyai fungsi atau metode ya. Dan itu menjadi satu kesatuan, maka organisasinya menjadi lebih mudah begitu. Dan itulah yang terjadi di dalam real world modeling, bahwa di dunia ini ya terdiri dari objek-objek gitu ya. Ada objek binatang, manusia, dan objek-objek yang lain, semua mempunyai data dan ada fungsinya, kegiatan apa yang dapat dilakukan pada objek tersebut begitu ya. Oke, kemudian
muncul kelas begitu ya. Apa itu kelas? Jadi objek itu di sini akan ya banyak mempunyai redundancy gitu ya. Jadi kalau objek di dunia ini banyak unsur-unsur dari objek itu bisa saja sama begitu ya. Jadi antara misalkan objek nanti dalam contoh misalkan anjing, kucing ataupun binatang yang lain itu dia sebagai objek, banyak hal-hal tentang objek itu yang sama-sama makan gitu misalkan, sama-sama berjalan misalkan. Ya, kayak seperti itu, maka dibuatlah kelas yang merupakan blueprint atau apa ya, yang merupakan abstraksi daripada objek begitu ya, atau bentuk umum daripada objek gitu ya. Jadi sebagai contoh gitu ya, yang nanti bisa dilihat di bukunya Robert Lavoie ini. Di sini ada kelas termostat gitu ya. Kita tahu termostat itu ya sebuah alat untuk ya otomatis bekerja berdasarkan suhu gitu ya. Maka termostat itu berada di mana-mana, ada di ya banyak mesin begitu ya, di mobil juga ada, di pemanas, di pendingin, mesin kulkas dan seterusnya gitu ya. Maka kita perlu membuat blueprint yang atau kelas namanya kelas termostat. Termostat itu artinya di mana termostat itu mempunyai temperatur yang current temperatur gitu, temperatur yang ada sekarang dan temperatur yang diinginkan. Karena sifatnya yang akan memulai on jika mencapai temperatur tertentu misalkan. Seperti termostat pada kipas mobil misalnya mesin gitu, dia akan berputar jika suhunya sudah melampaui yang diinginkan, berapa 60 derajat atau berapa Celcius begitu ya. Atau di sini Fahrenheit adalah mungkin ya seperti perapian atau penghangat ruangan misalkan. Jadi kalau suhunya dingin gitu, suhu berapa itu perlu nyala begitu ya. Jadi dia ngecek current time-nya berapa. Nah, kalau masih lebih kecil misalkan dari yang diinginkan ya tentunya belum on dan seterusnya. Ini contoh saja bahwa nanti kita bisa membuat objek yang merupakan istilahnya instant dari sebuah kelas gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Merupakan bentuk nyata dari, kalau kelas itu blueprintnya, maka yang real instantnya adalah objek gitu ya. Jadi objek itu dibuat menggunakan keyword new. Oke, ini masalah di Java. Nanti kita new artinya kita membuat objek baru seperti ini misalkan. Kita membuat objek term 1, maka kita panggil termostat term 1, lalu term 1, atau bisa langsung di sini new termostat ya. Kemudian termostat term 2 new. Nah, kita membuat dua objek di sini, dua new, dua objek yang baru yaitu term 1 dan term 2 gitu ya. Jadi
ada istilah konstruktor di situ, bahwa object creation atau instantiation ya, daripada kelas itu menjadi objek, maka melalui konstruktor yang akan mengkonstruksi atau akan membentuk objek itu. Nah, maka di sini konstruktornya adalah thermostat. Ini sebuah metode nanti ya, sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelas. Jadi begitu objek ini baru didefinisikan, maka nilai-nilai apa saja yang perlu diinisialisasi itu melalui konstruktor yang namanya, jadi ini sebuah metode nanti, jadi fungsi atau metode yang namanya persis sama dengan nama kelas, itu namanya konstruktor. Nah, kemudian ini metode ya, yang tadi sudah saya singgung, bagian dari program ini external to class and ya, access its method ya, unless they are not declare public gitu ya. Jadi nanti ada istilah public dan private ya. Ini masalah konsep yang pertama nanti kita kenalkan, encapsulation gitu ya, bahwa sebuah metode atau data juga kalau public gitu, berarti dia dapat diakses oleh eksternal gitu, program di luar kelas itu gitu. Jadi dapat mengakses metode itu kalau diberi public. Kalau private maka hanya ya berlaku di kelas itu ya. Kalau kita lihat di dalam objek tadi ada dua sebetulnya, data dan metode lah, kita sebut data dan metode atau atribut dengan metode. Nah, dot operator ini menunjukkan bahwa ini akan memanggil data atau metode gitu ya. Term 2 Vernon on. Oke, ini artinya kita memanggil metode Vernon on pada objek term 2. Bisakah kita memanggil current time ini? Bisa nggak kita mengakses dengan sama tadi? Kalau kita lihat di sebelumnya tadi ya, ini mungkin ya keterangannya thermostat tadi sebelumnya ya, kita coba ya ke sini. Di sini ada private ya, sama di sini public ya, mungkin tadi lupa saya menjelaskan bahwa yang private ini hanya berlaku pada kelas ini gitu ya. Sedangkan public bisa diakses dari luar kelas itu ya. Sehingga kalau Vernon on itu public, sementara ini pada umumnya seperti ini settingnya, bahwa ini dianggap data yang tipenya float ya, real, ini di private gitu ya, dan metodenya yang di public gitu ya. Sehingga orang tidak bisa merubah data, hanya bisa menjalankan metode gitu ya. Sehingga di pertanyaan tadi ini, bisa nggak term 2 itu mengubah metode? Tidak bisa, karena private maka tidak bisa dirubah, tapi dia hanya bisa memanggil itu. Vernon oke, ini bisa, yang ini tidak boleh mengakses, akan merubah jadi itu. Kemudian bagaimana supaya bisa gitu ya, ya harus di public gitu ya, atau dihilangkan private-nya gitu ya. Dihilangkan private-nya jadi public gitu ya. Tapi
secara ideal seharusnya bagaimana? Members itu ya. Members di sini adalah anggota dari objek-objek itu atau kelas itu. Nah, yang ideal tadi itu untuk seluruh data itu private gitu ya. Kemudian untuk semua metode adalah public gitu ya. Konsep ini sebetulnya sering disebut encapsulation gitu. Jadi konsep OP ada 3. Yang pertama encapsulation ini karena membungkus di dalam objek itu bisa membungkus data sehingga lebih aman. Konsep yang kedua adalah inheritance dan nanti ada polymorphism gitu. Mungkin agak cepat karena waktunya terbatas. Kemudian inheritance ini adalah sebuah ya, kalau kita membuat kelas gitu ya, itu pertama misalkan kita sebut sebagai base class atau super class ya. Kelas yang dasar begitu. Kita bisa membuat kelas yang lain yang merupakan kelas turunan ya, derived class atau subclass dari kelas yang utama gitu ya. Nah, ini di dalam konsep OOP ini betul-betul menjadi efisien begitu ya. Jadi semua feature ya dari base class atau subclass itu bisa berlaku pada subclass gitu. Ditambah kita bisa menambah feature-feature itu bisa berbentuk metode ataupun data di subclassnya. Nah, kita bisa membuat tambahan gitu ya untuk subclassnya. Tapi subclass itu semuanya berlaku di superclass, itu berlaku di subclass gitu. Sebagai contoh base classnya animal, oke ya. Yang mempunyai metode misalkan eat gitu, sama run, artinya semua animal itu adalah makan ya, dan berlari atau bergeraklah, berjalan. Dan sebuah variabel data nama. Jadi semua binatang itu punya nama, punya makanan, dan bisa berlari gitu ya. Kemudian kita buat kelas turunannya yaitu dog misalkan, dan cat misalkan juga. Dog ini merupakan turunan daripada animal. Nah, di dalam dog mungkin kita bisa membuat kelas, menambahkan ya kelas baru yaitu ya ini menggonggong misalkan. Kalau kucing ya meong begitu kan. Dog ini nanti mempunyai ya sama bisa makan karena dia turunan dari kelas animal, bisa berlari dan punya nama gitu ya. Tapi jika nama is private, apakah dog mempunyai atribut nama? Ya tidak ya, maka jangan di private. Kalau memang nama itu akan digunakan oleh subclass-subclassnya, maka ya jangan di private. Kalau di private ya nggak bisa, nggak kenal, di dog ini nggak kenal nama. Jadi ini tanpa private gitu ya. Kalau nama itu string ya sudah string aja nama. Bagaimana membuat ya tadi itu, kalau tidak menuliskan private berarti dognya mempunyai nama. Yang kedua, mungkin ini secara singkat saja tentang 3 konsep tadi ya. Yang ketiga adalah polymorphism ya, bisa berbentuk macam-macam gitu ya. Ini nanti harusnya bisa menjelaskan ada overriding sama overloading gitu ya. Tapi mungkin belum saatnya sekarang ya. Idenya bahwa di sini memperlakukan objek dari kelas yang berbeda dengan
jalan yang sama, maksudnya dengan perilaku yang, jadi gini, kelas itu bisa mempunyai banyak bentuk ya. Salah satunya bentuk metodenya begitu ya. Jadi di sini ada what is requirement-nya ya. Nah, ini harus dalam base class yang atau super class yang sama misalkan. Jadi kalau ada base class atau super class mempunyai subclass, maka di subclass ini bisa mempunyai metode yang sama, gitu ya, metode yang sama. Mungkin sebagai contoh ini tadi animal, ada it dan apa tadi run, kemudian ada nama atribut, nah, dog dan cat ini merupakan kelas turunan daripada animal. Di dog ini bisa saja mempunyai metode yang sama, tapi isinya bisa berbeda ya. Perilakunya, aktornya bisa berbeda. Misalkan di sini tentang bunyinya gitu ya. Bunyinya atau tadi di sini menggonggong bunyinya, di sini bisa meong kan, bisa berbeda isinya. Tapi nama metodenya bisa sama. Atau di contoh di buku Robert Laforet misalkan seorang sekretaris dengan manajer itu sama-sama pegawai begitu ya. Sekretaris mempunyai metode display, di manajer juga display, ya, sama-sama display, tapi display yang di manajer dengan di sekretaris itu bisa isinya berbeda. Termasuk di dalam satu kelas juga kita nanti bisa mempunyai loading, yaitu mempunyai metode yang sama gitu ya, kan tetapi bentuknya berbeda, parameternya berbeda, tipenya juga bisa berbeda dan seterusnya. Agak panjang kalau menjelaskan itu, mungkin bisa lain waktu ya. Oke, final review of some Java concept. Jadi yang pertama perlu saya ulangi bahwa perbedaan antara value dan reference, oh ya ini yang belum terjelasin, bahwa objek atau kelas objek BC ini bank account 1 ini, objek ini sebuah reference ya, kelas objek itu sebuah reference. Kalau integer, float itu sering disebut primitive data type, itu value gitu ya, which is a value and which is a reference ya. In int var ini adalah value, bc1 ini adalah reference. How did the interpreter know to allocate them differently? Ya, di Java kalau ada data yang tipenya primitif yaitu int, nanti kita lihat tipenya apa saja, float dan seterusnya, ini value, isinya value. Jadi sebuah nilai integer, berapa saja integer, nanti nilainya awalnya bisa 0, bisa ya sebuah nilai lah, bisa diisi dengan nilai berapa, 70, 200 dan seterusnya. Tapi ini tidak nilai, ini isinya address, maka ini isinya alamat di RAM gitu ya, address, maka ini reference gitu ya. Apa bedanya, nanti bisa agak panjang menjelaskan itu, tapi kita lihat ini aja. What is the address store and content right now? Ya, kalau kita baru mendefinisikan objek seperti ini ya, nilainya ini nul ya, nul, nul artinya addressnya belum diisi address yang nyata, masih address awal. Kalau di sini misalkan nilai 0, misalkan nilainya ya, taruhlah sama nilainya 0, di sini nul, nulnya nul address. What must I do before I use? Ya, sebelum kita menggunakan BC1 ini ya kita harus new tadi ya, operasinya adalah new ya. Oke, di sini ada ya tentang assignment dulu ya.
kita lihat di sini ya int var 1 diisi 45, int var 2 90. Kemudian kita membuat ya taruhlah membuat BC1 ini dengan nilai awalnya segitu gitu. Ya, taruhlah ini sudah mengisi dengan 72,45. Kemudian BC2 sama dengan BC1. Ini asumsinya harusnya ada new-nya ya. Kemudian integer var 1 sama integer var 2, oke. Integer var 1 33. Pertanyaannya, apakah ini merubah nilai integer var 2? Jadi kalau value ya seperti biasa pertama 45, 90, lalu var 1 sama dengan var 2, maka var 2 nilainya 90. Lalu var 1 diisi 33 ya, 33. Apakah var 2-nya ikut 33? Ya, tidak. Ini yang dirubah var 2 tetap 90. Itulah perbedaannya dengan address dengan yang bukan address gitu ya. Kalau nilai ya, kalau ini disamakan, ini assignment ya. Disamakan assignment dengan operasi assignment itu artinya mengisi nilai. Diisi nilai 45, ada tempat lain diisi 90. Lalu yang tempat pertama diisi tempat kedua ya 90. Kemudian diganti 33 ya var 1 33 pada akhirnya. var 2 tetap 90. Sedangkan kalau BC2 ini tadi addressnya disamakan dengan BC1, sedangkan BC2 itu ya taruhlah memanggil metode dengan nilai 30, maka ini jelas akan mempengaruhi ya, akan merubah nilai daripada BC1, objek BC1-nya gitu ya. Walaupun BC2 yang melakukan withdraw ini, tapi BC1 dan BC2 satu address ya, orang satu tempat yang sama begitu ya. Kalau dirubah oleh BC2 tentunya BC1 juga akan terubah. Ini konsep pointer sebetulnya. Jadi di C++ itu bedanya dengan di Java. Di C++ masih ada konsep pointer, tapi di Java itu programmer tidak perlu membuat simbol-simbol pointer tertentu begitu ya, dengan bintang ataupun dan begitu ya. Kan tetapi konsepnya sebetulnya di bawah, pekerjaannya adalah pointer Java itu, full pointer gitu. Akan tetapi programmernya tidak perlu berpointer. Ini yang membuat menarik nanti di dalam pembahasan struktur data kita itu sama sekali tidak menggunakan pointer, tapi sebetulnya konsepnya objek kelas semuanya adalah pointer gitu. Ini tentang garbage collection gitu. Bahwa ini ada pertanyaan, when is the memory allocated to an object reclaimed in Java gitu. Jadi kalau ada new tadi ya, jadi di Java begitu ada new object, maka baru itu dialokasikan memorinya gitu. Dan secara periodik dia akan memantau objek-objek yang sudah di new itu bagaimana penggunaannya gitu. Sehingga masalah garbage collection itu adalah memori-memori sampah gitu ya, yang tidak bisa digunakan lagi. Ini di Java bisa dikoleksi dalam arti bisa dipakai kembali. Kalau di C++ misalkan itu yang seperti ini, ataupun ya, dengan new ya sama, di C++ ada new tapi harus di delete supaya bebas gitu. Nah di Java ini kita tidak perlu membuat perintah delete karena otomatis akan dicek gitu ya, yang kita new tadi terpakai atau tidak. Dan misalkan sudah new lalu disamakan dengan yang lain, maka yang ditinggalkan itu, alokasi memori yang ditinggalkan itu otomatis akan ya
dikolek atau dimasukkan di dalam daftar memori yang tidak digunakan sehingga masih bisa digunakan begitu ya. Jadi cukup bagus ini, kita tidak akan penuh memorinya. Jadi kalau kita melakukan seperti ini di C++, new while true, ini akan looping begitu ya, ini habis memorinya. Tapi kalau di Java begitu new integer kok di new lagi, new yang pertama tadi itu sudah dianggap tidak digunakan gitu ya, sampah itu ditangani oleh. Oke, kemudian masalah passing by value dan reference. Nah, kalau kita belajar pemrograman 1, masih ingat di membuat fungsi misalkan, fungsinya ada call by ref atau passing atau call by value dan reference. Kalau mau reference itu harus pakai simbol dan begitu ya. Jadi di parameternya itu dikasih dan. Nah, di Java nggak ada lagi itu ya. Tapi konsep ini ada, tapi maksud saya tidak ada simbol bahwa ini sebagai output dikasih dan. Kalau ya pakai bintang juga bisa ya. Nah, itu tidak ada lagi. Nah, di Java tadi itu semua yang primitif, tipe data yang primitif itu value bekerjanya. Jadi seperti ini. Misalkan ini sebagai gambaran saja. Di sini ada reference ya, objek dengan new seperti itu. Lalu ada float 6 number, kasih 4, kemudian memanggil metode 2 dengan parameternya misalkan di sini sebuah bank account BA1 misalkan dimasukkan seperti itu, tapi masuk di sini sebagai ACCT misalkan ya. Sedangkan metode 2 6 number dimasukkan ke situ, tapi di sini F. Nah, maka jika saya merubah F di dalam metode 3 di sininya, F-nya dirubah, itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai 6 di metode 1 ini ya. Tidak akan berpengaruh. Jadi karena ini di passing by value saja, by nilai 4 ini dimasukkan lalu digunakan di sini. F-nya mau dirubah, mau dikaman ya dinaikkan jadi 5 ya, yang 5 yang F-nya, tapi 6-nya tetap 4. Berbeda dengan objek ya. Kalau di passing ke metode 2 maka ini ada perubahan ini, perubahan ACCT di metode 2, maka ya jelas akan memberi dampak perubahan pada objek BA1 ini. Nah, itu seperti itu maksudnya. Kemudian ini relasi sama dengan equals. Nah, ini ada perbedaannya ya. Ya, ini di bukunya Robert Lafore ya, tentang asumsi yang harus dibaca adalah oleh programmer C++, tapi sebetulnya C++ yang OOP juga pindah ke Java gitu ya. Artinya lebih membandingkan secara hal tertentu dari C++ dengan Java. Tapi kita perlu tahu juga bahwa relasi sama dengan seperti ini itu di Java artinya ini identik, tidak harus sama. Kalau maksudnya ini dari kelas yang sama, dua objek dari kelas yang sama, nilainya tidak harus sama. Di sini misalkan ada car part itu kelasnya, lalu DC vendor, sementara CP2 sama dengan CP1 ini ya. Ya, itu artinya addressnya disamakan. Berarti CP2 ya isinya vendor juga ini. Ya, kebetulan, tapi tidak harus kebetulan ini dibuat sama ya. Bisa aja kelas yang berbeda. Ini CP2 new carpet yang lain begitu. Gitu. Kalau ini disamakan ya jelas iya true gitu ya. Maka akan dicetak same. Kemudian apakah CP1 equal ya sama persis. Tapi kalau di sini new carpetnya misalkan yang berbeda nilainya, nah maka yang true ini saja, yang ini false.
ini harus sama persis datanya ya, karena reference itu objek itu datanya banyak, atribut bisa, metodenya harus sama. Kalau sama baru itu ya sama. Jadi 2 kali ya, SIM-nya akan dicetak 2 kali. Oke, primitive size dan ya oke. Jadi yang saya sebutkan tadi yang merupakan value itu adalah primitive data type ya. Boolean, byte, char, short, int, long, float dan double ini ya, beserta size-nya. Ini yang berbeda dari C++ adalah char ya. Char di situ, di sini 16 Unicode-nya 16 bits gitu ya. Nah, nilainya bisa heksanya seperti itu. Kalau byte, ini ada byte itu. Nilainya kecil, 1 byte saja atau 8 bit. Boolean 1 bit bisa true false. Kemudian short ada int 32 sama ini. Long kalau di C++ long. Di sini cukup long saja. Itu 64 bit gitu ya, integer. Float sama doubles gitu ya. Ya, saya kira itu sedikit perbedaannya. Kemudian screen output. Oke. Output di screen ini nanti kita mungkin perlu ya. Selanjutnya kita akan belajar masuk ke Java-nya ya. System out. Jadi di sini kalau kita mau menampilkan itu menggunakan system out itu paketnya. Sistem kemudian ada out dan print, perintah metodenya print. Nah, ini bisa variabel, bisa ada komentar sini plus. Ini karena dianggap string semua harus ditambah situ. Plus var. Jadi ini tanpa harus memanggil paket apa saja, ini termasuk include system ya. Sistem itu sudah include. Jadi kalau kita lihat program Java nanti ya, itu seperti ini misalnya int var 33. Oke. Ya. Kalau 33 ya dicetak 33. Karena print line ganti baris di sini, kali ini tidak ganti baris maka 33 akan dicetak lagi di kanannya. Jadi 33 lalu ganti baris. Setelah cetak 33 ganti baris, tulisan the answer is 33 begitu ya. LN terus ganti baris lagi. Nah, kemudian input. Jadi mungkin yang kita sebut yang output input dulu aja. Output wajibnya harus output inputnya. Inputnya ini sedikit berbeda dari Robert Lavore. Kita akan lebih mudah menggunakan scanner ini ya. Jadi paketnya Java utilitas, kemudian kita pakai scanner ini. Dimana di kelas scanner ya, kelas scanner itu kita bisa membuat objek input ya, kelasnya scanner, new scanner system, ini konstruktornya kita isi system in ya, sudah. Ini perintahnya pertama kali seperti itu. Lalu kalau kita membaca string ya, kita buat variabel string. Nah, str misalkan sama dengan input next line gitu. Ini untuk membaca string pakai next line metodenya itu. Maka str nanti dari keyboard akan minta tulisan panjang terserah. Nah, kalau karakter tidak ada next char, nggak ada, tapi adanya next saja. Ini string next. Nah, kalau karena kita perlu karakter maka kita panggil metode char add 0 itu indeks karakter pertamanya. Jadi kalau kita memasukkannya lebih dari 1 maka yang pertama aja yang kita ambil. Kalau integer kita membuat variabel int n lalu input next int gitu. Kalau float ya next float, double ya next double. Seperti itu. Ya, saya kira itu ya, kita belum demo tentang Java. Nanti di video berikutnya kita akan demo tentang program Java. Ini sebagai konsep pengantar dulu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.